Oke, selanjutnya masuk di sistem periodik unsur. Jadi kalau kita berbicara mengenai sistem periodik unsur, jadi kita berbicara mengenai suatu tabel, di mana tabel ini menampilkan unsur-unsur kimia itu yang disusun berdasarkan nomor atomnya, ya, jumlah proton dan neutronnya, konfigurasi periodiknya juga, dan bagaimana keberulangan sifat kimia yang dimiliki oleh masing-masing unsur tersebut. Jadi ada hubungan sebenarnya antara sifat-sifat suatu unsur dengan letaknya pada tabel sistem periodik. Jadi sifat-sifat ini nanti akan berubah dan berulang secara periodik, ya, secara berkala, sesuai atau disesuaikan dengan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektron, ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana jari-jari atom pada suatu sistem periodik unsur, bagaimana energi ionisasinya, bagaimana afinitas elektron, dan keelektronegatifannya. Nah, untuk sifat yang pertama, ya, dari sifat periodik unsur ini ada jari-jari atom, ya. Jadi jari-jari atom ini merupakan jarak antara inti atom dan elektron pada kulit terluar, ya. Jadi ini nilainya 1/2 kali ketan kovalen molekular unsur diatomik. Nah, kalau kita telaah jari-jari atom, ya, dari atas ke bawah, ya, ini adalah golongan, ini adalah periode, ya. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya semakin membesar. Nah, sedangkan untuk satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin mengecil. Jadi dalam satu golongan ini, mengapa jari-jarinya semakin besar? Ya, ini dikarenakan karena dari atas ke bawah itu jumlah kulit yang dimiliki atom itu semakin banyak, semakin banyak, ya. Karena semakin banyak jumlah kulitnya, maka maka kulit terluarnya itu akan semakin jauh dari inti atom. Nah, kalau dari periodenya, dari kiri ke kanan itu makin kecil, ya, walaupun jumlah kulitnya sama, tapi karena banyaknya protonnya terus bertambah, itu membuat elektron-elektron terluar tertarik lebih dekat ke arah inti. Karena hal itulah yang menyebabkan, makanya dalam satu periode dari kiri ke kanan itu jumlah jari-jari atomnya makin kecil, ya. Ini karena jumlah protonnya semakin bertambah. Nah, kalau untuk jari-jari atom itu berkisar antara 70 angstrom sampai dengan 290 angstrom, ya. Jadi kalau kita hitung itu 1 angstrom sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 10 meter, ya. Jadi luar biasa kecil atau, ya, ukuran dari jari-jari atom ini. Kemudian sifat yang kedua, kenapa nih? Nah, untuk sifat yang kedua, kita masuk ke energi ionisasi. Jadi energi ionisasi ini lebih ke energi minimum, ya, yang diperlukan suatu atom untuk melepas satu elektron dari suatu atom atau ion dalam wujud gas. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin besar energi ionisasi, maka semakin sukar atom itu melepaskan elektron terluarnya. Jadi semakin stabil atom tersebut dalam
satu periode dari kiri ke kanan itu makin besar energi ionisasinya ya. Jadi karena ini jari-jari atomnya semakin kecil sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin besar atau kuat. Nah, ini mengakibatkan elektron terluar itu semakin sulit untuk dilepaskan. Kalau dalam satu golongan itu dari bawah ke atas ya, energi ionisasinya semakin besar ya, atau dari atas ke bawah itu energi ionisasinya semakin kecil ya, karena jari-jari atom bertambah sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar itu semakin kecil. Nah, karena semakin kecil gaya tariknya terhadap elektron terluar, akibatnya elektron terluar itu semakin mudah untuk dilepaskan. Jadi, saya ulangi, besarnya energi ionisasi ini lebih ke usaha ya, atau ukuran usaha yang diperlukan untuk memaksa suatu atom untuk dapat melepaskan elektronnya, atau bagaimana eratnya elektron itu dapat terikat dalam suatu atom. Jadi makin besar energi ionisasinya, maka makin sukar untuk melepaskan elektronnya ya. Kita masuk sifat yang ketiga. Nah, ini bisa dilihat grafik dari energi ionisasi pertama ya, ketika dia pertama kali mengalami ionisasi pada suatu atom dengan nomor atom tertentu. Jadi atom-atom yang umumnya berada dalam sistem periodik ya, dari kiri ke kanan itu dalam satu periode itu mengalami penaikan energi ionisasi. Nah, sedangkan untuk atom-atom yang berada dalam satu golongan itu dari bawah ke atas itu mengalami peningkatan energi ionisasi ya. Bisa ditelah di sini beberapa unsur yang ada. Kemudian masuk di afinitas elektron ya. Jadi afinitas ini lebih ke besarnya energi yang dibebaskan oleh suatu atom itu dalam bentuk gas pada waktu dia menerima sebuah elektron, atau jumlah energi yang dikeluarkan karena penambahan elektron pada atom gas atau ion dalam keadaan dasar. Jadi untuk afinitas elektron ini sendiri dalam satu periode ya, dari kiri ke kanan itu afinitas elektronnya cenderung semakin bertambah ya. Tapi dalam satu golongan itu dari atas ke bawah afinitas elektronnya cenderung berkurang atau semakin kecil ya. Jadi intinya makin besar afinitas elektron atau makin negatif suatu atom itu, maka ini berarti dia makin mudah untuk menerima elektron ya, atau membentuk ion negatif. Jadi makin kecil afinitas elektronnya atau makin positif suatu atom itu, maka dia akan sulit atau makin sulit menerima suatu elektron ya. Ini adalah sifat dari afinitas elektron itu sendiri. Nah, yang terakhir ada keelektronegatifan ya. Jadi ini lebih ke suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur menarik elektron dalam suatu ikatan kimia ya. Ada kecenderungan suatu unsur itu menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Jadi kalau dalam satu periode
itu dari kiri ke kanan ke elektronegatifannya semakin membesar ya, ke elektronegatifannya semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah ke elektronegatifannya semakin mengecil. Jadi perlu digarisbawahi bahwa ada hubungan yang erat antara energi ionisasi dan keelektronegatifan ya. Jadi energi ionisasi ini berbanding lurus dengan keelektronegatifan. Jadi semakin tinggi keelektronegatifan, maka makin tinggi pula energi ionisasi dan semakin sulit terbentuk ion positif. Ya. Jadi dalam satu golongan ini artinya unsur yang paling bawah itu memiliki keelektronegatifan paling kecil. Nah, dan sulit membentuk elektron negatif. Nah, hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah kulit elektron ya, semakin besar jumlah kulit elektron dan jari-jari atomnya. Nah, sehingga tarikannya si inti atom bermuatan positif ini semakin lemah dan elektron semakin sulit tertangkap ya. Melemahnya daya tarik inti atom pada elektron dalam satu golongan ke bawah ini juga memudahkan elektron lepas dan terbentuknya ion negatif yang membuat energi ionisasi berkurang pula dan mudah terbentuk ion positif. Itu dalam satu golongan ya. Kalau dalam satu periode itu sama ya energi ionisasinya dari kiri ke kanan keelektronegatifan unsur itu akan bertambah ya. Energi ionisasi juga cenderung bertambah. Artinya unsur yang paling kanan dia memiliki keelektronegatifan yang paling besar dan energi ionisasi yang paling besar juga. Jadi hal ini dikarenakan karena bertambahnya jumlah elektron valensi atau elektron terluar. Nah, sehingga tarikan inti yang bermuatan positif ini semakin besar. Jadi kulit atom terluar itu juga semakin dekat dengan inti atom yang bermuatan positif dan elektron juga semakin mudah tertangkap atau sulit lepas. Jadi meningkatnya daya tarik inti atom pada elektron dalam satu periode ke kanan ini juga dalam satu periode ke kanan ya, ini juga membuat elektron sulit lepas dan sulit terbentuk ion positif dan energi ionisasi juga meningkat. Jadi itu kecuali golongan 8A dan gas mulia itu yang mereka memiliki keelektronegatifan sama dengan 0 ya. Jadi sangat sulit untuk bereaksi. Jadi ada 4 sifat periodik yang tadi kita bahas. Yang pertama itu adalah jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, kemudian ada afinitas elektron dan keelektronegatifan. Next kita masuk di ini adalah tabel afinitas elektron ya untuk beberapa elemen. Jadi tanda negatif ini menandakan energi yang terlibat ketika elektron itu ditambahkan atau elektron klorin ya di golongan 7A itu ternyata memiliki elektronegativitas yang lebih kecil dibandingkan dengan klorin. Begitu juga dengan bromin ya, semakin ke bawah ini kan dalam satu golongan klorin, dan bromin ya, dari atas ke bawah itu ternyata semakin mengecil. Kalau oksigen ini dia ada di golongan 6A ya. Kalau kita bandingkan dengan hidrogen ya yang terletak di sebelah kiri dari suatu dari suatu periode
dia memiliki afinitas keelektronegatifan yang cenderung berkurang, ya. Oksigen ke hidrogen itu cenderung berkurang, terkecuali kalau hidrogen ke oksigen dia itu cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Nah, ini kita masuk ke pengelompokan unsur-unsur, yang dimana pengelompokan unsur ini dikelompokkan berdasarkan beberapa penemunya, ya. Jadi kalau misalnya Lavoisier, dia mengelompokkan unsur itu menjadi logam dan non logam, ya. Jadi logam itu sifatnya atau cirinya dia mengkilap, itu bisa ditempa, dia penghantar panas dan listrik, ya, dan membentuk senyawa dengan oksigen yang bersifat basa. Kalau non logam itu dia tidak mempunyai sifat khas, ya, tidak menghantarkan panas atau listrik kecuali grafit, dan bisa membentuk oksida asam. Kemudian ada sistem pengelompokan unsur berdasarkan triade Dobereiner. Jadi dia menemukan 3 unsur dengan kemiripan sifat dan ada hubungannya dengan massa atom relatif atau AR. Jadi seperti litium, natrium, kalium, ada juga kalsium, strontium, dan barium, ada juga klor, brom, dan iod. Nah, dia memiliki kemiripan sifat, ya, untuk 3 unsur itu. Jadi misalnya untuk massa atom relatif brom itu ternyata sama dengan 1/2 ditambah massa atom relatif dari klor dan ditambah massa atom relatif dari iod, ya. Jadi 35 ditambah 127 dibagi 2 itu sama dengan 81, ya, kurang lebih sama dengan massa atom relatif dari brom. Kemudian ada hukum oktav Newland, ya. Jadi dia menemukan bahwa dia menemukan hubungan lain antara sifat unsur dan massa atom relatifnya. Katanya jika ia menyusun unsur berdasarkan kenaikan AR, maka setiap unsur ke-8 mempunyai sifat mirip dengan unsur yang pertama. Ini sama dengan hukum oktav, ya, sama halnya dengan hukum oktav dalam hal nada musik. Nah, sedangkan sistem periodik Mendeleev, ya, kalau sistem periodik Mendeleev ini dia menyempurnakan susunan unsur Newland dengan menyelidiki lebih detail untuk sifat fisika dan sifat kimia dari unsur-unsur yang sudah ditemukannya, ya. Jadi ada sebenarnya beberapa perbaikan dari susunan unsur yang dikemukakan oleh sebelumnya oleh Newland, ya. Salah satunya misalnya dikoreksi itu AR massa atom relatif CR itu bukan 43,3 tetapi 52,0, ya. Dia juga meramal sifat unsur yang belum dikenal seperti eka silikon atau Je, dan juga ada unsur-unsur transisi disediakan di jalur khusus. Kurang lebih sebenarnya ada 6, ya, perbaikannya. Kemudian untuk sistem periodik modern, ya, jadi daftar ini disusun berdasarkan konfigurasi elektron, ya. Unsur dalam satu jalur vertikal itu mempunyai struktur elektron terluar yang sama. Jadi umumnya sifat kimianya mirip, ya, atau kita sebutnya dengan golongan. Jadi yang penemuan selanjutnya itu ada perubahan sifat kimia secara teratur dalam suatu jalur horizontal atau kita sebutnya sebagai periode, ya. Jadi ini yang kita gunakan sekarang sampai saat ini, sistem periodik modern oleh Henry J. Moseley. Oke, saya kira cukup, ya, untuk hari ini mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur, ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.